لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, hadratul kiram, para jamaah salat isya, salat tarawih Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah masuk pada 10 hari bulan Ramadan yang kedua, ya. Awwaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua ini adalah pengampunan. Saya akan menyampaikan bahwa pengertian Ramadan itu adalah artinya pembakaran. Kenapa dibakar? Apakah ada yang salah kok dibakar? Perlu kita ketahui bahwa sesuatu yang dibakar itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sampah dibakar untuk dibersihkan. Kotoran dibakar untuk dibersihkan. Kalau yang dibakar itu sesuatu yang baik, untuk lebih baik. Besi dibakar untuk dijadikan kapak. Besi dibakar untuk dijadikan sabit. Besi dibakar untuk dijadikan cangkul. Banyak sekali. Kalau pembakaran itu disertai dengan sains dan teknologi, maka akan menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi dan harganya sangat mahal. Besi dibakar untuk dijadikan pesawat terbang. Besi dibakar untuk dijadikan kapal laut. Besi dibakar untuk dijadikan mobil, yang tentunya semua itu harganya mahal sekali. Begitu juga dengan kita saat ini. Di dalam bulan Ramadan sengaja dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan manusia yang terbaik, manusia pilihan, the best people, manusia yang benar-benar bernilai tinggi di hadapan Allah. Apa manusia yang bernilai tinggi itu? Yaitu manusia-manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Manusia-manusia yang bertakwa. Justru dengan manusia yang bertakwa inilah, dengan predikat takwa inilah sebagai tiket untuk masuk surga. Surga yang luasnya seluasnya langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sengaja kita dibakar oleh Allah ini, dijadikan kita ini manusia pilihan, manusia yang the best, manusia yang bertakwa. Para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa saja yang dibakar kita ini? Yang pertama, dosa-dosa kita itu dibakar oleh Allah. Tidak hanya dosa-dosa kita sekarang, tapi dosa-dosa kita yang telah lalu dibakar oleh Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min
dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oh, namanya diampuni ya, dibersihkan dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan dibakar oleh Allah, dosa-dosa kita itu dibakar oleh Allah. Apakah kita merasa bahwa diri kita nggak berdosa? Oh, saya ini nggak pernah berdosa, Pak Ustadz. Oh, saya ini nggak pernah berdosa. Oh, saya ini jamuannya rajin, ini ngaji tiap hari. Jangan salah, Pak. Manusia itu tempatnya dosa. Kita sholat berjamaah di sini, di rumah kita, keluarga kita ada yang nggak sholat, ada yang nggak sholat berjamaah, dosa kita, Pak. Loh, benar. Kita ngimami di rumah keluarga kita, sementara di sini ada umat juga yang tidak kita imami. Kita juga berdosa, sama-sama dosa. Kita tempatnya manusia, yang kita ini tempatnya salah dan dosa. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepadanya. Nggak ada manusia nggak dosa, semua manusia itu berdosa. Anak Adam semuanya berdosa. Justru kalau kita merasa bahwa diri kita bersih, justru kalau kita merasa bahwa diri kita itu suci, justru kita berdosa. Kenapa? Diingatkan dalam Quran surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqun. Jangan kalian itu mengatakan bahwa diri kalian itu bersih. Jangan kalian itu mengatakan bahwa diri kalian itu suci. Karena sesungguhnya Allah itu lebih tahu terhadap siapa orang-orang yang bertakwa. Secara tidak langsung Allah itu mengatakan, jangan kalian itu merasa bahwa diri kalian suci, hai orang yang bersih. Jangan kalian itu mengatakan bahwa kalian itu orang yang paling beriman, hai orang yang beriman. Jangan kalian itu mengatakan bahwa diri kalian itu paling bertakwa, hai orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya sayalah yang paling tahu terhadap kalian itu sebenarnya. Secara tidak langsung Allah mengatakan begitu. Allah tahu terhadap kita itu siapa. Kita merasa bahwa kita bersih, kita merasa suci, kita nggak punya salah, kamu yang salah. Justru kalau kita merasa begitu, justru kita berdosa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqun. Ini peringatan Allah. Yang kedua, dosa-dosa antar kita itu dihapuskan, dibakar oleh Allah. Nah, ini kita mungkin merasa bahwa kita sebagai orang tua kita nggak punya salah sama anak kita. Salah, Pak. Kita banyak salahnya kepada anak kita. Mungkin selama ini kita tidak pernah memberikan contoh-contoh yang terbaik untuk anak kita. Kita nggak pernah mendidik full dengan anak-anak kita. Berdosa kita, Pak. Mungkin sebagai suami kita selama ini merasa bahwa diri kita itu nggak salah sama istri kita. Oh, jangan salah, Pak. Kita juga banyak salahnya pada istri kita. Mungkin selama ini kita kurang memberikan belanjanya atau bagaimana. Banyak sekali. Mungkin gaji kita kurang atau bagaimana. Kita bingung kan istri kita itu. Ya. Yang aman itu nggak punya istri, ngaman. Ya nggak bisa istri aman, karena nggak dituntut. Ya. Yang punya istri itu dosanya banyak itu, karena bisa-bisa nggak adil sama istrinya. Dapat gaji ini dindet-ndet, mari ceramah oleh amplop ditaruh disimpan di kopiannya, biar nggak ketahuan sama istrinya. Kalau ketahuan sama istrinya diambil juga. Kita berdosa, Pak, pada istri kita. Sebagai istri mungkin selama ini kita tidak menjadi istri yang solehah, bisa juga. Sama tetangga juga begitu, Pak.
Mungkin selama ini kita kurang akrab dengan tetangga, kita nggak nyapa sama tetangga, kita nggak peduli pada tetangga kanan kiri kita. Padahal mereka lah, orang-orang itulah yang selama ini membantu kita kalau kita ada apa-apa. Yang pertama kali itu tetangga kita biasanya. Ya. Datang Ramadan, dikumpulkan kita Pak dengan keluarga, luar biasa, buka puasa bersama, luar biasa, kumpul orang tuanya, anaknya, semuanya rela, ridho. Orang tuanya merasa ada kasih sayangnya pada keluarganya, anaknya juga begitu, hormat pada orang tuanya. Ya, makan bareng, gugur dosa-dosa itu. Pagi-pagi kita sahur bersama, dikumpulkan oleh Allah sebelum subuh untuk makan sahur bersama. Luar biasa Pak, diintip sama tetangganya. Oh itu kok lagi betapa keluarga yang beriman. Karena kenapa? Pagi-pagi sudah makan sahur. Coba kalau bukan Ramadan, pagi-pagi sebelum subuh makan bareng, dikira gerangsang keluarga itu. Gerangsang keluarga itu. Pagi kok udah makan sarapan kok jangan sebelum subuh. Untung Pak, di Ramadan kan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, dibakar saat kita, apalagi kalau lagi suaminya ngantuk-ngantuk, mungkin kecapean, istrinya itu menyuapi suaminya. Kalau tidak salah ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa seorang istri yang menyuapi suaminya sekali suapan dibangunkan rumah di surga. Luar biasa. Baru satu kali suapan, kalau 10 kali suapan berapa bangunan. Luar biasa. Makanya disuapi Bu, bapak, tapi ojo kasar-kasar. Ini manga pecangkemu tak dulang, ojo kasar-kasar. Luar biasa Pak Ramadan ini Pak. Mungkin selama ini kita sesama fakir miskin nggak peduli pada mereka. Sama anak yatim kita tidak pernah menyantuni mereka. Di bulan Ramadan kita undang mereka, kita ajak buka puasa bersama. Kita usap rambutnya. Di saat itulah gugur dosa-dosa kita. Subhanallah. Ramadan dengan adanya zakat fitrah, zakat mal, dengan adanya sedekah, perbanyak sedekah, kita ngasih fakir miskin, dosa-dosa kita itu gugur, dibakar oleh Allah. Dosa kita antar kita dengan fakir miskin, dengan anak yatim, gugur semua. Subhanallah. Tanggal 23 ada santunan anak yatim, Bapak Ketua, luar biasa ini. Buka puasa bersama. Ini pengumuman. Jadi tanggal 23 kesempatan kita untuk membakar dosa-dosa kita dengan anak yatim itu. Kita datang semua, kita usap rambutnya, kita peluk, bila perlu kita kasih duit, tapi jangan sampai kasih duit. Peluk tok dikasih duit ya. Ini. Jadi untung diramadankan kita. Yang ketiga, dosa-dosa kita yang sudah mendarah daging itu dibakar oleh Allah. Aduh, ini sangat semangat ya. Dosa-dosa kita yang sudah mendarah daging dibakar oleh Allah. Mungkin kita pernah makan daging babi secara nggak sengaja. Terus terang ini, saya waktu di Kupang, itu nggak tahu kalau itu daging babi. Bener ini. Ya nggak tahu gimana. Jadi di gubernuran itu ada ngundang acara, jadi ada acara makan-makan. Saya nggak tahu itu ada babi. Begitu selesai, saya dikasih tahu ini sama temen, Kadismin, itu babi tuh. Yang mana bang? Itu yang kamu makan tuh. Aduh, mau apa dimuntahkan? Apakah harus saya belah dada saya ambil semua, mati kita. Daging-daging itu kita ambil semua, mati kita.
Satu-satunya jalan adalah puasa. Daging-daging yang haram itu dibakar oleh Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, as-shaumu huwa zakatul jasad. Kata Imam Al-Ghazali itu puasa itu adalah membersihkan darah daging. Puasa itu pembersih darah daging. Makanya kalau di akhir Ramadan sampean ini kelihatan kurus-kurus. Ya. Ini jangan disesali. Ya ada juga yang lemu tetap lemu. Ono sing tetep lemu mangane akeh. Tapi kelihatan kurus-kurus beda, Pak. Jangan disesali, Pak. Jangan disesali. Mungkin ada daging-daging sampean itu hilang itu, ya jangan disesali. Itu daging-daging yang haram, daging-daging yang najis. Kalau enggak Ramadan, kalau enggak puasa, enggak datang Ramadan, bagaimana kita membersihkan darah daging yang kotor itu? Enggak bisa. Dibersihkan oleh Allah dengan datangnya Ramadan, dibakar semuanya. Nah ini. Jadi puasa itu adalah pembersih darah daging. Kalau tidak makan daging babi, bisa juga kita makan dari makanan-makanan yang nggak halal, dari hasil yang curian atau apa, ngentet atau apalah. Sama saja makan dengan daging-daging babi, dan kalau sudah masuk dalam tubuh kita jadi satu, menyatu dengan daging ini, bagaimana cara membersihkannya? Apakah harus kita belah, kemudian kita cari tanah, daging babi itu harus kasih tanah, dibersihkan, habis itu dicuci 7 kali, mati kita. Bukan begitu, puasa hilang semua, dibakar oleh Allah. Yang terakhir, yang keempat, mau lama-lama, jangan lama-lama. Berapa menit ya? Atau sudah cukup ini? Enggak, ditambah 1 ya. Ini biar lengkap. Nanti kalau nggak lengkap nanti aku yang berdosa, Pak. Penyampaiannya nggak lengkap. Nanti aku ditanya, kurang 1 itu. Permintaannya Pak Ketua Takmir, aku permintaan Ketua Takmir disuruh 15 menit. Yang keempat adalah memberikan sifat-sifat membakar sifat-sifat buruk pada diri kita. Terutama yang diakibatkan masalah perut dan di bawah perut. Ngomong di bawah perut jangan salah, nanti aku dikira vulgar. Dikira vulgar. Masalah perut dan di bawah perut. Rusaknya dunia ini gara-gara masalah perut dan di bawah perut. Rumah tangga berantakan gara-gara masalah perut dan di bawah perut. Datang Ramadan dibakar semuanya sifat-sifat buruk itu. Kenapa dibakar? Karena yang halal saja bisa kita tidak melakukan, apalagi yang haram. Makan minum itu halal. Hubungan suami istri halal. Tapi kalau di siang hari saat kita berpuasa, kita bisa menahan dalam rangka untuk mentaati perintah Allah. Yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram, kan begitu. Sifat-sifat buruk dibakar oleh Allah, dilatih kita di dalam bulan Ramadan untuk membersihkan sifat-sifat buruk. Ya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, sesuai dengan waktu, nanti kelamaan nambah lagi amplopnya kan gitu. Ada kurang lebih mohon maaf. Kami akhirnya bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.